Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anissa Dia Septiahani dengan NPM 24106310500068 dari kelas 3B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya tuangkan dalam poster dengan judul Analisis Klasterisasi IPM, TPT, dan pengeluaran per kapita provinsi di Indonesia menggunakan metode Keyman's Clustering. Video ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama menjelaskan poster secara rinci, dan yang kedua mendemonstrasikan pengolahan data Keyman's menggunakan software RStudio. Mari kita mulai dengan pembahasan poster penelitian saya. Judul sudah saya sampaikan. Di bagian ini terdapat identitas saya dan kata kunci utama penelitian ini adalah Keyman's Clustering, IPM, TPT, dan pengeluaran per kapita. Latar belakang pada penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya variasi nilai yang signifikan pada indikator IPM, TPT, dan pengeluaran per kapita antar provinsi. Ketiga indikator ini penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan pendidikan dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, analisis Keyman's Clustering digunakan untuk mengelompokkan provinsi-provinsi yang memiliki kemiripan karakteristik sosial ekonomi, sehingga pola pembangunan antar wilayah dapat dipahami secara objektif. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kelompok-kelompok provinsi berdasarkan kemiripan nilai ketiga indikator tersebut. Hasil pengelompokan ini diharapkan dapat menjadi gambaran awal yang valid untuk perumusan program pembangunan dan evaluasi kebijakan di setiap provinsi. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Data bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Teknik analisis utamanya adalah Keyman's Clustering, sebuah algoritma machine learning unsupervised. Terdapat beberapa langkah dan prinsip teknis yang harus dipenuhi. Data harus distandarisasi menggunakan pemskoran Z atau Z-score. Ini krusial karena IPM, TPT, dan pengeluaran per kapita memiliki rentang nilai yang berbeda jauh. Standarisasi memastikan semua variabel memiliki bobot yang setara dalam perhitungan jarak. Dalam studi ini, nilai K yang paling optimal adalah 2. Keyman's bekerja berdasarkan minimasi jarak Euclidean antara titik data dengan pusat klaster. Setelah sentroid awal ditentukan secara acak, setiap provinsi akan ditugaskan ke klaster yang sentroidnya paling dekat, dan sentroid diperbaharui secara iteratif hingga konvergensi. Asumsi utama adalah bahwa variabel yang digunakan bersifat kuantitatif kontinu dan klasterisasi dilakukan pada data yang telah distandarisasi. Hasil penelitian berdasarkan pengelompokan 34 provinsi menjadi 2 klaster. Hal ini terlihat jelas dari visualisasi data di poster. Pada klaster 1 mencangkup 10 provinsi maju seperti DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta. Klaster ini dirincikan oleh IPM relatif tinggi dan pengeluaran per kapita besar. Provinsi ini cenderung memiliki tingkat pembangunan yang stabil dan merata. Pada klaster 2 mencangkup 24 provinsi, termasuk Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Klaster ini dicirikan oleh IPM pengeluaran per kapita dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT cenderung kurang baik. Ini menunjukkan adanya tantangan pembangunan yang lebih besar di wilayah ini. Kesimpulan dan implikasinya. Sebagai kesimpulan, analisis Keyman's berhasil memetakan kondisi pembangunan di Indonesia dan menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang signifikan, memisahkan kawasan yang mapan dengan kawasan yang masih berkembang.
Oleh karena itu, implikasi kebijakan yang disarankan adalah pemerintah provinsi, khususnya yang masuk klaster 2, perlu memprioritaskan program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk menaikkan IPM. Selain itu, diperlukan juga upaya signifikan untuk penyediaan lapangan kerja dan penguatan dukungan infrastruktur dan ekonomi guna mengurangi tingkat TPT dan meningkatkan daya beli masyarakat. Demikian penjelasan mendalam mengenai poster penelitian saya. Untuk melihat proses teknis di balik hasil ini, sekarang mari kita beralih ke sesi demonstrasi di mana saya akan menunjukkan langkah-langkah running data klasterisasi K-means ini di RStudio. Yuk kita ikuti. Baik, sekarang kita berada di RStudio. Di sini saya akan menunjukkan tahapan analisis data K-means clustering untuk 34 provinsi di Indonesia. Nah, untuk langkah pertama adalah import data. Jadi, saya menggunakan library seperti yang ditunjukkan ini untuk membaca data BPS. Nah, di sini kita import data, cari data yang mau kita pakai ya. Di sini saya memakai data BPS yang sebelumnya sudah saya buat. Kemudian pencet open. Di sini akan muncul data, tetapi pada bagian nomor itu kita ganti menjadi skip. Lalu provinsi kita tetap menjadi karakter. Untuk IPM, TPT, dan pengeluaran per kapita itu kita ganti ke numerik. Nah, di sini kita hanya mengambil nama provinsi, IPM, TPT, dan pengeluaran per kapita, dan melewati kolom pertama yang tidak relevan. Nah, di sini kita copy dan kita paste di bagian sini ya teman-teman, di bagian awal untuk memanggil datanya. Setelah itu boleh kita coba untuk running untuk melihat hasil datanya. Dan sudah muncul ya bahwa ini tuh data yang sudah kita import tadi. Selanjutnya adalah pra-pemrosesan data atau data resamping. Nah, di sini kita mengubah data frame ini agar siap untuk analisis cluster. Saya menetapkan kolom nama provinsi sebagai row names atau label baris, kemudian menghapus kolom nama provinsi dari data, sehingga hanya tersisa nilai numerik yaitu IPM, TPT, dan pengeluaran yang siap dianalisis. Di sini kita lihat outputnya. Nah, sebelum klasterisasi, secara konsep data harus distandarisasi. Nah, standarisasi ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perbedaan skala antar variabel. Misalnya nih, nilai pengeluaran per kapita jauh lebih besar dari nilai IPM. Jika tidak distandarisasi, perhitungan jarak K-means akan didominasi oleh variabel dengan nilai terbesar. Selanjutnya, setelah data siap, kita memuat library pendukung yaitu cluster dan faktor ekstra. Nah, kemudian kita menentukan jumlah cluster optimal atau K menggunakan metode Silhouette. Kita menjalankan fungsi yang seperti ini, yang fviz_nbcludst. Nah, dari plot metode Silhouette ini menilai rata-rata Silhouette yang paling tinggi terdapat di K sama dengan 2, di mana nilai K sama dengan 2 ini menunjukkan bahwa klasterisasi dengan dua kelompok menghasilkan pengelompokan yang paling kompak atau kohesif dan pemisah dengan baik. Inilah alasan kenapa kita memilih dua klaster dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya
Dengan nilai K sama dengan 2 sudah optimal, kita eksekusi algoritma K-means menggunakan fungsi K-means dalam kurung yang seperti ini. Kita simpan hasilnya dalam objek KMRS2. Nah, sekarang kita lihat output dari print dari yang tadi ya. Bagian paling penting adalah cluster means atau nilai centroid. Di sini bisa kita lihat cluster 1 memiliki rata-rata IPM yang tinggi dan TPT yang rendah. Cluster 2 memiliki IPM yang lebih rendah dan TPT yang lebih tinggi sesuai dengan standarisasi di poster. Nah, di bagian ini untuk memvalidasi kembali, kita tampilkan plot nilai Silhouette setiap observasi. Nilai Silhouette positif menunjukkan bahwa observasi ditempatkan dengan baik di klaster yang tepat. Nah, plot ini menunjukkan mayoritas observasi memiliki nilai positif yang menguatkan hasil klasterisasi kita. Kemudian di bagian ini, terakhir kita memvisualisasikan hasilnya. Kita menggunakan fungsi ini untuk memplot klasterisasi. Plot ini menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. Untuk menyederhanakan 3 dimensi data kita, yaitu IPM, TPT, dan pengeluaran, menjadi 2 dimensi yang bisa dilihat. Nah, di sini bisa terlihat jelas pemisahan. Cluster 1 ini berisi provinsi dengan IPM yang pengeluarannya tinggi di satu sisi, dan cluster 2 di sisi lain. Visualisasi ini secara kuat mendukung temuan kita mengenai adanya disparitas pembangunan di Indonesia. Proses running data ini membuktikan bahwa mesin learning, khususnya K-means, efektif dalam pengelompokan data multidimensi yang hasilnya sangat berguna sebagai dasar kebijakan. Demikian demonstrasi di RStudio yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.